Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Eng Adi Wibowo, SSI MKOM, selaku dosen pengampu mata kuliah komputasi tersebar paralel. Pada video ini, kami akan menjelaskan mengenai penerapan CUDA dalam menyelesaikan masalah perhitungan pangkat N dari sebuah angka positif. Sebelum itu, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari Azra Muhammad Baskarogra, Duma Murata Sitorus, Fauzan Ramadan Putra, Tiara Fitra Ramadhani Siregar. Saya akan menjelaskan programnya. Pada bagian yang pertama dapat dilihat pada layar. Di sini pertama-tama dilakukan pengimportan library Python seperti NumPy nanti untuk array-nya. Kemudian ada dari Numba kita import CUDA sehingga ini nanti yang akan memungkinkan program berjalan cepat kodenya dengan komputasi paralel. Berikutnya dilakukan juga pengimportan untuk library random. Ini akan digunakan untuk inputannya nanti yang akan kita pangkatkan, di mana angka-angka yang akan kita pangkatkan itu merupakan angka-angka random. Selanjutnya, kita akan membuat fungsi untuk pemangkatannya. Di sini kita buat fungsi kernel CUDA untuk pemangkatan bilangan integer. Nah, di sini pertama-tama terdapat @kuda.cheat. Ini merupakan dekorator dari Numba yang digunakan untuk mengompilasi fungsi sebagai kernel CUDA yang akan dijalankan pada GPU. Selanjutnya dilakukan pendeklarasian fungsi. Di sini fungsinya kita beri nama integer underscore power underscore kernel. Dengan argumennya ada base atau basis atau angka yang akan kita pangkatkan. Kemudian ada eksponen sebagai pangkatnya dan result sebagai hasil perpangkatannya nanti. Lalu terdapat IDX, variabel IDX sama dengan diisi dengan kuda.grade1. IDX di sini merupakan indeks thread CUDA dalam blok satu dimensi. Selanjutnya dilakukan pengecekan if IDX kurang dari base.shape berindeks 0. Nah, ini berarti dilakukan pengecekan apakah indeks thread yang tadi berada dalam rentang yang valid. Dengan membandingkan si IDX apakah dia itu kurang dari base.shape 0 atau base.shape 0 ini merupakan panjang dari array base atau basisnya tadi pada argumen. Setelah diperiksa, selanjutnya terdapat variabel res yang pertama-tama akan diinisialisasi dengan nilai 1. Setelah itu, langsung dilakukan perulangan untuk mengalihkan si base-nya tadi sebanyak pangkatnya. Ini menggunakan perulangan for dengan rentang 1 hingga eksponen ditambah 1. Nah, nanti rest-nya itu akan dikalikan dengan base-nya atau basisnya. Itu sama aja seperti kita mengalihkan si basisnya itu sebanyak pangkatnya atau sebanyak si eksponen. Nah, selanjutnya ada result. Untuk parameter result-nya nanti, yang disajikan dalam bentuk matriks, yang tadi sudah didefinisikan. Yang pertama itu indeksnya ada IDX, terus ada I kurang 1. Sebagaimana yang kita ketahui untuk menyimpan suatu nilai pada array itu kan, setiap array itu indeksnya dimulai dari 0. Jadi karena tadi perulangannya mulai dari 1, sehingga di sini I-nya itu perlu dikurangi dengan 1. Nah, tadi untuk si result-nya itu akan menyimpan seluruh hasil dari operasi res yang di atas ini tadi. Baik, perkenalkan nama saya Tiara Fitra Ramadhani Siregar. Di sini saya akan menjelaskan kode dari algoritma CUDA dari bagian ini hingga bagian blocks underscore per underscore grid sama dengan 1. Nah, pada bagian dev main ini merupakan definisi fungsi utama main di mana program akan dijalankan. Kemudian, variabel base diinisialisasikan dengan memanggil fungsi random.randint dengan parameter 1 dan 10 yang diambil dari modul random untuk menghasilkan bilangan bulat acak dalam rentang antara 1 hingga 10.
Kemudian, variabel max underscore exponent juga diinisialisasikan dengan memanggil fungsi random.randint dengan parameter 1 dan 10 yang juga diambil dari modul random. Hasilnya akan menjadi eksponen maksimum yang akan digunakan dalam perhitungan berikutnya. Setelah itu, dilakukan inisialisasi variabel num underscore result dengan nilai yang sama dengan max underscore eksponen tadi. Variabel ini akan digunakan untuk menentukan jumlah hasil yang akan dihitung. Setelah itu, diinisialisasikan juga variabel yang bernama result untuk menyimpan hasil perhitungan. Nah, pada variabel ini dilakukan pemanggilan fungsi np.empty dengan dua parameter, yaitu shape dan juga dtype, yang digunakan untuk membuat numpy array kosong dengan bentuk dan tipe data yang telah ditentukan pada parameternya. Kemudian, array numpy result dibuat dengan bentuk satu baris dan num underscore result kolom. Setelah itu, tipe data disetting menjadi np.int32 yang mengindikasikan bahwa array ini akan berisi bilangan bulat 32 bit, yang berarti setiap elemen dalam array ini akan memiliki tipe data bilangan bulat dengan ukuran 32 bit. Setelah itu, diinisialisasikan juga variabel bernama threads underscore per underscore block sama dengan 1. Nah, saat menjalankan operasi pada GPU menggunakan CUDA, kita dapat mengatur jumlah thread yang dapat bekerja secara paralel. Thread-thread ini dikelompokkan dalam unit yang disebut blok. Setiap blok dapat berisi sejumlah thread yang bekerja bersama dalam pengolahan data paralel. Nah, pada kode ini ditetapkan jumlah thread per blok, yaitu sama dengan 1. Dengan hanya ada satu thread per blok, maka dapat memiliki banyak blok, tetapi setiap blok hanya akan memiliki satu thread. Nah, setelah itu pada bagian ini dilakukan inisialisasi variabel blocks underscore per underscore grid sama dengan 1. Dilakukan pengaturan sejumlah blok yang akan bekerja secara paralel. Blok-blok ini secara bersamaan menjalankan operasi yang sama dan dikelompokkan dalam unit yang disebut grid. Grid adalah kumpulan blok yang dieksekusi secara paralel. Pada kasus ini, jumlah blok ditetapkan sama dengan 1. Baik, perkenalkan nama saya Azra Muhammad Baskarugra dengan NIM 24060121400040. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari blok kode dari project yang telah kita buat. Nah, di sini saya akan menjelaskan mulai dari baris kode ini hingga ke baris kode yang ini. Nah, yang pertama kode tersebut adalah contoh penggunaan kuda untuk memindahkan data ke perangkat kuda, memanggil kernel kuda, dan mengambil hasil dari perangkat kuda. Nah, di sini yang pertama kita menggunakan fungsi kuda.toDevice untuk memindahkan database ke perangkat kudanya. Nah, kemudian data ini dikonversi menjadi array numpy dengan tipe data integer 32 sebelum dipindahkan ke perangkat kuda, dan hasilnya disimpan ke dalam variabel base GPU. Nah, selanjutnya di sini kita menggunakan fungsi kuda.deviceArrayLike dengan parameter result. Nah, di sini berfungsi untuk membuat array kosong dengan ukuran dan tipe data yang sama seperti di result. Array ini nanti akan digunakan untuk menyimpan hasil perhitungan di perangkat kuda, dan hasilnya akan disimpan di dalam variabel result GPU. Masuk ke baris kode selanjutnya, yakni memanggil kernel kuda ini. Di sini kita akan memanggil kernel kuda dengan menggunakan sintaks kernel name, blocks per grid, threads per block, argumen. Nah, di sini integer power kernel adalah nama kernel yang akan dipanggil. Blocks per grid dan threads per block ini adalah parameter yang menentukan jumlah blok dan jumlah thread yang akan digunakan dalam eksekusi kernelnya. Base GPU, max exponent, dan result GPU adalah argumen yang akan ditransfer ke kernel. Kemudian masuk ke baris kode berikutnya atau baris kode terakhir. Di sini adalah baris kode untuk mengambil hasil dari perangkat kuda. Nah, di sini setelah kernel selesai dieksekusi di perangkat kuda, kode ini akan menggunakan metode copy to host untuk mengambil hasil perhitungan dari perangkat kuda dan menyimpannya kembali ke variabel result GPU ini. Demikian untuk penjelasan baris kode tadi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husin Ramadan Putra. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan program Google untuk pemangkatan suatu integer dengan integer lainnya. Untuk yang kode di sini, saya akan menjelaskan dari yang mencetak hasil sampai kondisi if ini. Untuk yang pertama itu, saya akan menjelaskan looping yang for ini. Untuk looping di sini itu berfungsi untuk menampilkan hasil dari setiap proses yang nanti akan dijalankan. Untuk looping di sini kita dimulai dari I dan diakhiri dengan max eksponen min 1. I di sini dimulai dari 0. Terus setelah kita mendefinisikan for, kita ngeprint setiap hasil dari prosesnya. Untuk yang pertama kita memanggil variable base. Di sini base ini berfungsi sebagai integer yang nanti akan dipangkatkan dengan integer lainnya. Dan di sini I sama dengan 1, ini merupakan integer yang nanti akan memangkatkan base tersebut. Kenapa di sini integer yang untuk pemangkat itu diwakilkan dengan I plus 1? Karena kita ini ngeprint hasil dari setiap proses. Otomatis proses itu dimulai dari pemangkatan yang paling kecil dulu. Pemangkatan yang paling kecil otomatis dimulai dari 1. Sampai pada akhirnya itu kita akan ngeprint pemangkatan base dengan max eksponennya. Setelah pendefinisian pemangkat ini, kita akan mendefinisikan juga result atau hasil dari pemangkatan si base tersebut. Di sini kita juga diisi dengan 0,1, 0, mohon maaf, maksudnya 0, I, di mana 0 ini sebagai baris yang nanti akan dipanggil datanya, karena di sini kita memakai cuma satu integer, otomatis kita menggunakan 0 saja. Dan I di sini ini berfungsi untuk memanggil hasil dari setiap prosesnya itu. Dan selanjutnya kita akan menjelaskan yang bagian mencetak hasil air. Di sini sebelum mencetak hasil air, saya akan menambahkan fungsi dari atau variabel dari final result yang berfungsi untuk menyimpan result dari hasil pemangkatan yang terakhir. Di sini yang 0 tadi itu fungsi dari baris yang nanti kita akan ambil datanya. Dan di sini min 1 ini untuk mengambil hasil dari pemangkatan yang proses terakhirnya. Dan setelah kita mendefinisikan variabel final result ini, kita akan mengeprintkan variabel tersebut. Dengan cara kita menambahkan informasi, kita akan mengeprint hasil apa. Di sini kita akan mengeprint hasil akhir dari base di sini tadi sebagai integer pemangkat. Dan di sini ini tanda dari pemangkat. Dan di sini adalah max eksponen sebagai integer yang memangkatkan integer dari base tersebut. Dan setelah itu kita akan memanggil variabel final result. Di sini sebagai hasil akhir dari pemangkatan base dan max eksponen. Setelah itu, setelah semua print kita jalankan atau kita buat, kita juga menambahkan kondisi if di sini. Kondisi if di sini ini berfungsi untuk mengecek apakah file yang kita buat ini merupakan program utama atau program yang nanti akan kita impor. Nah, jika program utama, maka kode akan di-run atau akan menghasilkan output, dan jika impor, maka kode tersebut akan diabaikan dan tidak akan menghasilkan output apa-apa. Dengan kata lain, untuk keseluruhan kode di sini, ini kode yang akan menghasilkan atau mengeluarkan nilai dari pemangkatan suatu integer yang kita set random dengan integer lain yang juga kita set random. Jadi, untuk inputan nilai itu kita tidak bisa mengatur karena di sini kita set dengan random init atau random integer yang dimana batas randomnya itu untuk base itu 1 sampai 9. Dan yang max eksponen ini batas dari randomnya itu 1 sampai 9 juga. Jadi nilai dari base itu di antara 1 sampai 9 dan nilai max eksponen juga di antara 1 sampai 9. Jadi untuk kode Kuda yang kelompok kami bikin mungkin segitu, dan untuk hasil run-nya itu kita coba apakah akan menampilkan pemangkatan untuk setiap prosesnya. Nah,
Di sini karena base dan max eksponennya itu random, di sini dari program mengambil nilai base itu 5 dan nilai max eksponennya adalah 3. Nah, di sini kita ternyata berhasil mengeprint pemangkatan untuk setiap prosesnya. Di sini kan kita mulai pemangkatan itu dari pangkat 1. Nah, di sini sudah benar untuk print prosesnya itu dari pangkat 1. Dan di sini karena max eksponennya itu 3, diakhiri dengan pangkat 3 juga. Mungkin sekian untuk demonstrasi dan penjelasan dari CODE untuk pemangkatan suatu bilangan integer dengan bilangan integer lainnya atau bilangan integer n. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.